Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Melonjaknya harga bahan pangan termasuk cabai membuat pasar atas baru Cimahi sepi pembeli. Hampir 500 ekor sapi di Kabupaten Tasikmalaya mengidap penyakit mulut dan kuku. 36 ekor diantaranya mati. Kejar-kejaran sempat terjadi setelah seorang warga menggagalkan upaya kejahatan ganjal ATM di res area kilometer 97 Tol Cipularang, Purwakarta. Miris, di tengah gencarnya program makan bergizi gratis pelajar di sekolah, di SMA Negeri 2 Cilengsi, Kabupaten Bogor ditemukan pungutan kepada 387 orang tua pelajar kelas 10 termasuk untuk makan siang guru dan pegawai TU. SMA Negeri 2 Cilengsi tengah jadi sorotan di dunia maya lantaran meminta pungutan sekitar 2 juta rupiah kepada orang tua siswa. Pungutan itu rencananya untuk menambah AC beserta daya listrik sekolah dan adanya program memberi makan siang kepada guru selama setahun. Adanya pungutan uang senilai 2,6 juta rupiah membuat orang tua bertanya-tanya. Salah satu orang tua sampai datang ke sekolah untuk bertemu kepala sekolah perihal masalah pungutan uang itu. Namun ia tak mendapat jawaban. Jelas kami keberatan dengan pungutan yang dilakukan ketua komite termasuk pihak sekolah yang terkesan ada pembiaran itu. Kenapa kami harus membayar makan siang para guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini sementara kami orang tua tidak mampu gitu Pak. Tadinya 3 juta tapi ketika orang tua protes akhirnya diturunkan jadi 2.650.000 per orang tua siswa. Di dalamnya termasuk makan siang gratis itu. Dan ketika orang tua tidak mau membayar, ketua komite mengancam kami sebagai orang tua nanti kartu ujian tidak akan diberikan. Oh, sempat ada ancaman? Iya, ada diancam. Pernyataan. Di sisi lain, ketua komite sekolah seolah tak mau disalahkan. Ia mengatakan keputusan itu adalah usulan dari sekolah karena anggarannya tak ditanggung bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional satuan pendidikan. Program yang dilaksanakan komite adalah merupakan usulan program dari sekolah dengan pertimbangkan kebutuhan dan usulan dari para orang tua siswa dan anak didik. Program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik dalam anggaran BOS maupun BOPD. Rapat pembahasan telah dilaksanakan pihak komite pada tanggal 16 November tahun 2024 yang diikuti kurang lebih 300 orang tua murid. Menanggapi masalah pungutan kepada orang tua siswa, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah Kerja Kabupaten Bogor akan memanggil pihak sekolah dan komite sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi. Pihaknya menyebut jika pengajuan anggaran tidak sesuai aturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dan Pergub Jabar nomor 97 tahun 2002, orang tua siswa bisa menempuh jalur hukum. Cabang dinas akan memanggil kepala sekolah, komite sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi untuk meminta klarifikasi berkaitan dengan tata cara sumbangan sekolah melalui komite. Ini sudah kami sosialisasikan dan tentunya seharusnya sekolah dan komite sudah bisa melaksanakannya sesuai dengan aturan. Jika memang terbukti pihak sekolah melakukan pungutan di luar dengan ketentuan sumbangan, maka kami akan sangat kooperatif untuk mempersilahkan kepada pihak manapun termasuk kepada APH untuk menyelidiki ketidaksesuaian antara pelaksanaan sumbangan dengan aturan yang berlaku. Dalam anggaran yang tersebar, tertulis kebutuhan dana sebanyak 1 miliar rupiah yang akan ditanggung orang tua dari 387 siswa kelas 10. Namun pihak komite kembali merevisi kebutuhan anggaran menjadi 869.500.000 rupiah.
Orang tua meminta dinas mengatasi soal penganggaran di sekolah negeri sehingga tidak terjadi pungutan dalam jumlah besar yang harus ditanggung orang tua siswa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang warga berhasil menggagalkan upaya kejahatan ganjal ATM di res area kilometer 97 Tol Cipularang, Purwakarta. Kegaduhan pun menyertai pengepungan dan pengejaran terduga pelaku di tempat kejadian. Kegaduhan menyertai pengepungan terhadap 2 orang yang menaiki sebuah minibus di res area KM 97 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Petugas keamanan dan pengunjung berupaya untuk mengadang dan menangkap 2 orang pengganjal ATM di res area tersebut. Kawanan pengganjal ATM ini berhasil kabur, menyusul tindak kejahatan tersebut berhasil digagalkan korbannya. Polisi kemudian mengejar mereka diantaranya dengan penyekatan lajur. Sayangnya mereka sudah melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya di KM 84600 arah Jakarta. Maka kami dari petugas patroli jalan raya Cipularang langsung bereaksi, bergerak ke TKP yang saat itu melakukan pengejaran dari TKP kilometer 97 dan melakukan penyekatan di kilometer 84. Setelah kami telusuri, rupanya barang bukti berupa kendaraan minibus warna hitam itu ditinggalkan oleh pelaku. Polisi masih menyelidiki kasusnya untuk mengungkap dan menangkap para terduga pengganjal ATM tersebut. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pemulung yang tenggelam di Danau Saguling, Bandung Barat akhirnya ditemukan. Korban diduga terpeleset lalu tenggelam saat mencari sampah di danau. Setelah mencari selama 2 hari, jasad Iwan Suhendar alias Marwan akhirnya ditemukan tim SAR gabungan termasuk kepolisian dan TNI. Pria berusia 27 tahun itu dilaporkan tenggelam di Danau Saguling, kawasan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Arus danau yang deras dan banyaknya tanaman eceng gondok mempersulit pencarian pria yang bekerja sebagai pemulung ini. Jenazah baru ditemukan 200 meter dari titik lokasi korban dilaporkan hilang. Saat ditemukan, jenazah tersangkut eceng gondok. 50 korban terevakuasi dengan teknik yang kita praktekkan, yang kita pergunakan, yang kita laksanakan, dan alhamdulillah jam 10 korban dibawa dievakuasi ke rumah kita. Kesulitan jelas ya, karena di sini ada arus ya, itu kesulitan pertama. Yang kedua, di lokasi terdapat eceng gondok yang begitu banyak. Untuk dari lokasi diketemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal. Awalnya korban bersama rekannya tengah mencari sampah barang sisa rongsokan di danau. Namun korban terpeleset hingga terseret arus danau dan tenggelam. Usai dievakuasi petugas, korban dibawa ke rumah duka yang lokasinya berjarak sekitar 5 km dari danau terbesar di Jawa Barat itu. Keluarga tak melakukan otopsi karena melihat kejadian ini sebagai musibah. Dari hasil identifikasi Polres Cimahi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.